Di video kali ini, kita akan bahas bagaimana cara mengamankan portofolio di tengah kondisi ketidakpastian ini, di mana isu-isu resesi kembali bermunculan, dan memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan keuntungan. Oke, gimana? Penasaran kan dengan caranya? Langsung aja kita ke videonya. Let's go! Oke, kabar gembira sebelum kita mulai, kita mau bagi-bagi tiket Coinvest sejumlah 2 tiket. Nah, buat kalian yang udah megang NFT Heritage, kalian akan berkesempatan memenangkan 1 tiket Coinvest, dan satu lagi, kalian hanya perlu berkunjung ke websitenya republicpassport.io, daftarkan email kalian di sana, dan kita akan undi siapa pemenang dari 1 tiket Coinvest lagi. So, untuk pemenangnya, kita akan umumkan di bulan Agustus sebelum acara. Pastikan kalian sign up ya guys, jangan sampai ketinggalan. Oke, kita lanjut ke videonya. Apa yang harus dihindari? Mari kita bahas apa yang harus kalian hindari di masa-masa ketidakpastian dan volatilitas ini. Volatilitas bisa bikin kita bingung karena naik turunnya cepat banget. Jadi sering banget kita sebagai manusia yang masih suka bawa perasaan malah bikin keputusan yang salah karena panik. Untuk menghindari hal ini, ada beberapa strategi yang sebaiknya kalian lakukan supaya nggak kena dampak buruk dari volatilitas. Yang pertama adalah hindari aset-aset berisiko tinggi yang likuiditasnya rendah. Aset berisiko tinggi tapi likuiditasnya rendah itu sangat bahaya ya guys. Soalnya dengan risiko tinggi biasanya kalau pasar hancur, dia hancurnya lebih parah daripada aset yang lain. Terus karena likuiditasnya rendah, kalian gak bisa cabut jual tiba-tiba karena ya gak ada yang mau beli dan gak ada liquidity poolnya. Ujung-ujungnya kalian terpaksa melihat dana kalian dari berapa ratus ribu atau juta atau bahkan miliaran tiba-tiba jadi nol, dan itu sangat sedih banget. Salah satu contoh paling umum adalah meme coin. Nah, ini satu yang paling ngeri guys. Karena emang kalau lagi naik banget, tapi kalau hancur ya hancur banget. Dalam masa volatilitas tinggi begini, ada baiknya kalian menjauh dulu deh dari yang namanya meme coin. Terutama kalau kalian gak punya alokasi yang khusus dan toleransi resiko kalian rendah. Terus sekarang lagi rame juga nih, kalau misalkan seperti liquid restaking token atau aset sintetis lainnya yang wajib kalian kurangi karena mungkin kelihatan menguntungkan tapi sebenarnya sangat beresiko. Ini salah satu rekomendasi strategi dari Bankless, salah satu perusahaan riset dan media yang besar di dunia kripto. Menurut mereka, di saat pasar lagi turun, likuiditas aset-aset ini bisa saja tiba-tiba hilang, dan kalian bakal kesulitan untuk menjualnya dengan harga nilai aset asli kalian. Ini bisa bikin kalian rugi besar, karena walaupun dapat keuntungan pasif sambil punya token, apa gunanya kalau tokennya gak ada nilainya? Jadi menurut mereka lebih baik hindari dulu aset-aset semacam ini sampai situasi lebih stabil. Yang kedua, hindari leverage berlebihan, terutama buat kalian-kalian nih yang suka adu nasib di dunia futures. Di kripto, leverage itu bisa jadi alat yang kuat untuk memperbesar keuntungan kalian, tapi juga bisa jadi penyebab yang mempercepat kemiskinan kalian. Dalam kondisi pasar yang volatil, resiko leverage itu meningkat drastis. Jadi, kalau kalian lagi main dengan leverage, sekarang mungkin saatnya buat nurunin tingkat leverage kalian atau bahkan stop sementara waktu. Leverage yang tinggi bisa jadi margin call yang datang lebih cepat, dan ini bisa menghancurkan portofolio kalian dalam sekejap mata. Ini adalah yang dilakukan trader yang waras pada umumnya ya, dan kalian bisa ikutin dengan lihat data dari CoinGlass, lebih utamanya data open interest. Data ini mencerminkan jumlah posisi trade yang dibuka di sebuah aset future berbasis kripto. Contohnya future Bitcoin, pas lagi volatil, open interest turun, menandakan trader gak trading dulu nih dan gak pakai leverage berlebihan. Jadi jumlah posisi yang ada menurun dibandingkan saat lagi bullish. Selain itu, hindari juga investasi di stablecoin yang backingannya nggak jelas. Stablecoin seharusnya memberikan stabilitas, tapi kalau backing atau penjaga nilainya nggak transparan, kalian bisa mengalami kerugian.
Kalian ingat kan USD dari Terra? Ya kayak gitulah kalau backingan dari stablecoinnya gak jelas. Bisa secara mendadak tiba-tiba hancur dari nilainya $1 hingga menjadi $0,01. Oke, apa yang harus kalian lakukan? Itu beberapa hal yang harus dihindari, dan untuk melengkapinya ini adalah beberapa hal yang bisa kalian lakukan. Yang pertama adalah naikkan alokasi cash kalian. Di masa volatilitas tinggi, cash is king. Uang kas memberikan kalian fleksibilitas untuk bergerak dengan cepat dan mengambil peluang ketika pasar mulai pulih. Tapi pastikan kalian pegang cash dalam bentuk aset yang aman dan stabil ya. Misalnya USDC atau stablecoin lain yang punya regulasi jelas dan backing yang kuat. Nah, dengan begini kalian bisa tetap tenang meskipun pasar lagi hancur. Prinsip dasar dari narasi ini sebenarnya biar kalian bisa hidup dulu guys. Gak usah gaya-gayaan gengsi trading kalau lagi volatil gini. Yang penting bisa cukup untuk hidup aja. Bahkan sampai-sampai orang-orang keuangan tradisional aja setuju nih kalau lagi kacau kayak gini mendingan megang cash. Buat kalian yang masih mau simpan dana di blockchain, kalian bisa manfaatin stablecoin yang jelas untuk dapetin keuntungan dari stablecoin kalian. Coba manfaatkan yield on chain yang lebih aman. Kalian bisa banget pakai exchange yang udah teregulasi dan cari platform keuntungan pasif, misalnya fitur earn atau fitur staking, karena penjagaan dananya lebih aman soalnya udah didasari regulasi dan kewajiban asuransi sama dana minimal. Kalau kalian mau full on-chain, kalian bisa cari platform yang emang udah bertahan lama melewati banyak volatilitas, ujung-ujungnya masuk ke ekosistem Ethereum, yang dimana DeFi-nya udah legend-legend dan OG ya. Terus, diversifikasi juga penting banget, jangan taruh semua dana kalian dalam satu tempat, soalnya di tengah ketidakpastian pasar kripto, diversifikasi portofolio kalian ke aset-aset yang lebih stabil bisa membantu mengurangi resiko keseluruhan. Kalian bisa pertimbangkan untuk masuk ke beberapa platform yang aman atau mungkin coba aset tradisional seperti obligasi. Kalau emang pengen tetap on-chain, sekarang udah ada beberapa platform RWA buat aset tradisional yang bagus, cuma sayangnya ada minimal dana yang cukup besar. Karena ngikutin regulasi di negara terdaftarnya perusahaan pembuat platform RWA tersebut. Nah yang terakhir, kalau kalian emang masih mau trading, jangan lupa untuk pakai stop loss ya dan manajemen risiko lainnya. Stop loss bisa membantu kalian membatasi kerugian kalau harga aset yang kalian pegang turun di bawah level tertentu. Ini bisa jadi alat yang sangat berguna untuk melindungi portofolio kalian dari penurunan yang sangat dalam. Tapi ingat, stop loss harus dipasang dengan bijak dan jangan terlalu ketat karena ini bisa jadi bikin kalian keluar dari pasar terlalu cepat. Oke guys, itu dia beberapa langkah yang bisa kalian ambil untuk mengamankan portofolio kripto kalian di tengah volatilitas pasar. Volatilitas emang udah jadi bagian dari kripto, tapi dengan strategi yang tepat, kalian bisa tetap aman dan bahkan bisa memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan kalian. Dan jangan lupa untuk gak FOMO ya, dan selalu menjaga manajemen risiko kalian, ya biar gak tiba-tiba kaget bangun-bangun duitnya hilang. Nah, buat menjaga portofolio kalian juga wajib update sama info-info terbaru di dunia keuangan ataupun kripto. Makanya langsung aja kalian klik subscribe di YouTube Republik Rupiah dan follow semua media sosial Republik Rupiah. Nah, buat kalian yang ingin mendapatkan info lebih dalam mengenai sebuah project ataupun mengenai pasar kripto dan makroekonomi, kalian bisa bergabung ke member Republik Rupiah dan join Discord private-nya. So, sekian aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cheers!